Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta bonsai dimanapun berada, alhamdulillah sore ini saya sedang kedatangan adinda saya, Sigit Pamungkas. Beliau ini bagi saya adalah senior. Nah, senior di bidang untuk perbonsaian, khususnya di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah beliau lagi silaturahmi dan saya todong untuk obrol sedikit. Nah, jadi tema kita sore ini adalah OBAS, obrolan bonsai. Nah, nanti kita coba untuk berbincang-bincang atau bertanya-tanya sedikit tentang bonsai, karena beliau yang sepengetahuan saya adalah sudah lama berkecimpung di dunia perbonsaian, terkhususnya di Provinsi Bengkulu. Nanti kita tanya-tanya tentang bonsai-bonsai atau koleksi ataupun yang ilmu-ilmu tentang perbonsaian. Siap. Nah, suatu saat nanti lain waktu kita akan review bonsai-bonsai beliau di kediaman beliau. Kita review bonsai-bonsai yang ada di kediaman beliau. Assalamualaikum Adinda Sigit. Waalaikumsalam Kando. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngopi dulu nih. Sip, mantap. Kopi. Nah, Dinda Sigit, hobi bonsai ini sejak kapan? Kalau hobi bonsai di tahun 2000, mulainya 2013. 2013. Ya. Berarti sudah 8 tahunan ya. Kurang lebih, cuman saya mengawali main bonsai itu nggak di bonsai untuk kelas seperti ini. Saya lebih khusus di taman. Oh, bonsai taman. Bonsai taman. Awalnya. Saya mencintai bonsai tanaman di bonsai di taman, bonsai taman. Seperti itu. Berjalan, akhirnya saya kenal dengan trainer Bengkulu. Trainer Bengkulu. Ya, Siapa itu? Presliano atau terkenalnya Lai. Oh, Lai ya. Ya. Oke. Virus masuk. Virus ya. Virus masuk, tapi saya anggap itu virus yang baik ya kan. Ya, bukan Covid ya. Bukan COVID. Jadi virus masuk, saya mulailah rutin ketemu dengan Lai, gali ilmu, belajar banyak lagi kawan-kawan yang lain yang inspirasi saya kiblat, tapi kiblat saya ke Lai. Lai ya. Kiblat saya ke Lai. Tapi teman-teman lain juga ada ya. Teman-teman lain banyak. Banyak, Contohnya ya. seperti Senda. Senda, Ya. Ada Joni Joni. ya. Masih banyak lagi Kando. Hmm. Mengambil ilmu kan nggak mesti dengan siapa aja, itu kan pilih-pilih orang. Iya. Bisa dengan siapa Siapa aja. saja. Cuman saya lebih intens memang ke Lai. Lai ya. Gitu. Akhirnya perjalanan saya jatuh dari mulai coba kenal asem, bonsai asem, serbin, kingkit. Itu awal-awal hobi kan? Awal-awal hobi saya all. Entah kenapa passion saya lebih ke fikus. Akhirnya Akhirnya lebih ke fikus. fikus. Bukan berarti nggak suka yang lain, Tuh. sangat suka. Mm-mm. Tapi lebih ke fashion fikus, Fikus. khususnya kimeng. Oh, Kimeng. Kimeng. Kenapa lebih terkhusus ke Kimeng atau menyenangi bonsai yang jenis Kimeng itu kenapa? Sebelumnya maaf sama pembonsai yang lain, bukan mengecilkan bonsai-bonsai yang lain atau mendiskreditkan bonsai yang lain. Cuman taste, ini masalah rasa. Rasa ya. Masalah rasa. Asik lihat pohonnya ada akar-akar gantung gitu. Oke. Jadi angkernya tuh dapat, Serem. seremnya dapat gitu. Itu karena itu ya. Karena itu. Oke. Karena itu. Nah, di sini banyak dicoba dari bonsai kimeng ini, fikus ini. Asiknya apa? Diformalkan asik, di on the rock kan juga asik. Bukan berarti bonsai yang lainnya asik. Tapi kembali lagi, maaf sebelumnya, ini masalah taste, rasa. Masalah rasa ya. Ya. Ini maaf sebelumnya tanpa menyinggung pembonsai yang hobi yang lain gitu. Tapi saya ada jenis yang lain. Ada. Jenis yang lain ada ya. Ada untuk melengkapi koleksi. Hanya 90% dari total saya punya Kimeng. kimeng. Oke. Nah, ini balik lagi ke awal hobi tadi. Kenapa hobi bonsai? Penyebabnya apa? Pertama-tama nggak ada kegiatan. Awalnya Nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan dalam arti kata hobi yang betul-betul ditekuni. Ada coba-coba di burung. Oh gitu. Ya, belum kena rasanya gitu. Tapi bukan lagi mengecilkan penghobi burung. Coba di ayam pernah juga. Belum juga. Di tanaman ini
ada mimpi dream yang sangat jauh. Kasar ngomongnya kita pembonsai ini punya visi misinya jauh ke depan. Oh gitu. Karena gini mimpinya ini pohon kita buat, wah ini mudah-mudahan 5 tahun lagi, berarti kita berdoanya umurnya panjang Pak kan. Oh gitu ya. Iya, itu eksplisitnya. Betul. Mudah-mudahan 3 tahun lagi jadi bisa ikut Pamnas, 5 tahun lagi jadi bisa ikut Pamnas. Atau 10 tahun lagi. 10 tahun lagi, jadi kayaknya kita berumur panjang ya. Dan itu kan mimpi. Optimis berarti ya. Optimis, berpikirannya positif. Itu Optimis pohonnya bisa umur panjang, optimis juga kita umur panjang umur gitu panjang. ya? Oke. Yang paling penting di dalam bonsai ini akhir setelah saya rasakan hampir katakanlah fullnya 4-5 tahun saya dalami mengerti bonsai, persaudaraannya keren. Gitu ya. Persaudaraan itu yang paling penting, silaturahmi, persaudaraannya keren. Hampir hilang kalau kita ketemu tuh antara senior dan junior tuh hilang. Hilang ya. Rata Ya. rata gitu kan. Nah terus yang Sigit rasakan selama ini dari tahun 2013 sampai saat ini, bahkan mungkin terus ke depannya, Insyaallah. manfaat dari hobi berbonsai itu apa yang dirasakan? Kalau manfaat yang sudah saya dapat, satu, selain tadi nambah saudara, Silaturahmi tadi ya. silaturahmi tadi. Seperti inilah ya. Ya ini salah satunya ini soal ini kita silaturahmi ya kan. Oke. Ya, mengenal satu sama lain. Terus di bonsai ini nyaman. Nyaman seperti apa gitu? Kenyamanannya kenikmatan mata. Oh, terus itu ya? ada kepuasan. Pohon ini ternyata memang makhluk hidup yang di luar ekspektasi. Bisa berubah luar biasa lah. Oh gitu. Seperti itu. Walaupun nanti ya, karena saya dulu awalnya memang pemula, sampai sekarang juga masih pemula, belajar. Ini kalau senior ngomong selalu merendah. Enggak, pemula dari ya, alamat kata gini. Dulu kan kita terobsesi kalau pohon harus batang main, harus bisa ikut kontes. Harus gitu ya. Iya, itu obsesi. Obsesi ya. Pas sekali lah ya, belum merasa sekali punya pohon pingin bagus. Betul. Berjalan, mimpi itu tetap ada. Tetapi ternyata sekarang dengan memiliki bonsai, walaupun tidak ada untuk dimasukkan kelas apa, bisa menghidupkan cucuan itu dari mulai setek atau penyangkuan, itu udah ada kepuasan, Ada rasa kepuasan. kenyamanan. Tidak lagi berbicara kontes, kalaupun itu ada kontes, itu bonus bagi saya. Bonus, ya. Nilai plus dari pohon itu dari saya sendiri, dibantu dengan trainer, termasuk teman-teman yang lain, masukan-masukan itu nggak bisa lepas tuh, nggak bisa lepas. Beda halnya kalau udah kelasnya trainer ya, seperti itu. Mereka bisa dreamnya langsung tumbuh di situ, terbentuk. Nah itu kalau koleksi Sigit sendiri bonsai di rumah atau di kediaman Sigit, berapa jumlahnya sekarang? Kira-kira? Hampir 100. Hampir 100. Hampir 100 pohon. 100 pohon, 100 pot. Itu sudah oke semua ya, sudah jadi semua. Yang jadi 70%. 70%. 70%. 70%. Bisa dikategorikan cendrawasih ada 9. Cendrawasih. Cendrawasih ada 9, anting putri ada 10. Ada 10. Sisanya sakura mikro. Yang terlebihnya lagi ya Kimeng. Hime. 70% lah ya. Hampir 90. Hampir 80% ya, 80% 80% ya. Kimeng gitu. Kimeng ya. Mudah-mudahan sampai ke depannya lah. Sampai ke depannya saya tetap Kimeng. Saya pingin bisa fokus di Kimeng gitu. Oke. Nah ini Git, di bonsai ini kan memang butuh kesabaran dan ketekunan. Betul. Untuk membuat Betul. sesuatu bonsai ini menjadi indah, bagus dan baik gitu kan. Nah apa resepnya agar kita ini mungkin bagi saya yang pemula ini kan, resepnya agar bisa sabar menunggu pohon ini agar enak dilihat Ya. atau memang benar-benar inilah bonsai sungguhnya gitu Ya. kan. Resep sabarnya ini seperti apa? Kadang apa waktu ini kan terlalu lama gitu. Betul. Kuncinya mau Seperti dulu. apa coba? Kuncinya mau dulu. Mau. Mau. Kalau sudah mau Kalau sudah ada timbul mau, nanti masalah mampu ngikut. ngikut ya. Ya. Tapi kalau sudah mau, kita mau tahu, dalam arti kata maunya ini terlalu universal. Kita mau coba mulai nanam, kita coba mau mulai mengumpulkan, kita coba mau berteman, mau bertanya, itu dulu kuncinya. Seperti itu.
tadi lagi ada nggak hubungannya tadi kita dengan tanaman ini gitu, nah. Seperti itu. Kalau sudah ada tercipta hubungan, kita memang mau menghidupkan tanaman, mau mengumpulkan tanaman, nantinya itu tumbuh dengan sendiri. Dengan sendiri. Yang kedua, betul tadi Kando bilang, sabar. Ya. Itu paling utama. Utama. Cuman pelajaran mahal saya dapat di bonsai ini, kita punya 1 sama punya 100 atau 1000, mendingan punya 1000 karena nunggunya sama ya. Iya, akhirnya ada timbul kata penyesalan, kenapa kemarin tidak banyak ya? Tidak langsung banyak. Tidak langsung banyak gitu. Kita nunggu 1, nunggu 1000 sama. Waktunya habisnya sama. Habisnya sama. Yang kedua, kalau kita punya bonsai sedikit gitu, yang namanya saya pernah ngalamin juga sampai sekarang juga pengalaman kan? Pengalaman. Kita gatel. Iya. Ganti media, tukar pot, potong sini, potong ini, kawat sana, mati kan dong. Gitu ya? Mati. Karena yang dilihat cuma ada 4 biji, 4 pot. Tapi apabila kita banyak, kita ada kesibukan yang lain, bisa ke sini, pindah ke sini seperti itu. Kuncinya sabar. Sabar ya. Sabar dan mau mencoba. Pernah itu saya ungkapin sama Lai, saya mau belajar bonsai ini. Yang paling pertama sekali, Lai juga kasih masukan, bener sampai sekarang saya pakai. Abang bisa dulu nggak ngidupin pohon ini, Bang? Oh gitu. Ya. Hidupin dulu. Ya, maksudnya gimana, Lai? Pahami dulu pohon ini karakternya gimana, mau medianya gimana. Seperti itu. Kalau abang sudah bisa ngidupin pohon, rasanya untuk pembentukan nanti ngalir seiring waktu. Jadi kalau pengalaman Sigit sendiri, setiap jenis pohon bonsai ini perlakuannya berbeda-beda atau seperti apa? Kalau dari media hampir sama. Hampir sama lah. Hanya mungkin dia ada yang butuh lembabnya agak dikurangi, ada yang butuh matahari lebih. Begitu. Hanya kebetulan saya dapat di ficus yang agak sedikit bandel. Tidak milih media secara khusus gitu kan. Cuman karena kita nih pingin ngejar kadang untuk menyehatkan pohon, ada tambahan-tambahan itu pun, tapi tambahan untuk supaya sehat lagi ya. Yang utamanya perawatan kayak hama. Kimeng ini yang paling ditakutkan seluruh Indonesia mungkin sama. Hama jamur ya. Jamur positif itu. Yang masuk ke batang. Iya, masuk ke batang ya, kayak penggerak ya, kayak ular kecil itu ya. Kalau udah itu udah selesai. Bisa dikategorikan ya 60-70% mati. Ya. Kalau lambat ditanggulangi, lambat ketahuan. Pengalaman mengajarkan. Ada yang mati sedikit, banyak. Tapi itu kan kita jadikan pelajaran untuk selanjutnya. Bukan berarti untuk kemungkinan setelah saya tahu tidak mati juga. Nah itu Git, kan sering kita dengar kalau kita lagi sharing-sharing sama teman-teman sesama hobi bonsai gitu kan. Bonsai ini kan seni yang tidak pernah selesai. Siap, benar. Itu setuju. Kalau dari pengertian seni yang tidak pernah selesai di bonsai ini maksudnya seperti apa? Coba jelaskan. Kalau dari versi saya, bonsai yang tidak pernah selesai, saya tarik benang merahnya dulu. Pertama, jauh saya sebelum mengenal bonsai, itu pun bonsai sudah ada. Jauh itu. Kategori nggak pernah selesai. Berarti bonsai ini memang bukan musiman. Dari segi hobi ya, tidak musiman ya. Tidak musiman gitu kan, bukan seperti yang lain-lain pernah kita pakai, nggak usah sebut. Dan kedua, yang di bonsai ini tidak pernah mati apa? Ilmu tuh di bonsai ini pasti merasa kurang itulah. Pengen mencoba. Tadi saya tes di Kimeng, soul saya, jiwa saya di Kimeng. Cuman pada saat melihat temen yang dia bisa di Hulmus, dia bisa di ini, kita belajar juga. Mulai dari gerak batang, perlakuan pohon, penggantian media berapa sekali. Jadi saya pikir bonsai ini memang tidak akan habis, hobi yang tidak akan habis. Terus kenyamanan. Saya kembali lagi kenyamanan. Apakah itu ada nanti dia bisa ikut kontes ataupun tidak? Saya secara pribadi, maka saya udah tersenangkan. Ada kebahagiaan tersendiri. Nah itu balik bicara kontes gitu.
terakhir kontes di Lubuk Linggau tanggal 18 sampai 23 Oktober kemarin. Ada ikut turun? Saya secara pribadi nggak ikut, tapi saya menyokong di grup komunitas kita. Gitu. Ya, jadi saya itu kebetulan di bonsai kita saya belum masuk, cuman saya berteman banyak sama orang di situ dan saya support beneran di belakang layar seperti itu. Ini bonsai kita ini komunitas ya, komunitas bonsai ya. Komunitas bonsai. Saya kenal, saya baru terpapar, baru kenal gitu. Tapi yang komunitasnya saya sudah lama kenal, Tapi pohon sigit untuk di Pamnas Linggau kemarin ada yang turun. Turun. Jenis apa yang turun? Anting putri. Kenapa nggak Kimeng? Belum ada yang yakin, belum pede. Belum pede. Karena memang persaingan di Fikus itu lumayan. Di Fikus ya, saya coba review dan saya coba nanya sama salah satunya kiblat saya, Lai. Ya. Banyak yang agak berkelas, Bang. Oke. Seperti itu. Oke. Termasuk ya Fikus juga lawannya ada di situ punya guru sendiri. Lain menurunkan loa. Bukan berarti saya takut. Iya. Tapi nanti ada masanya. Belum saatnya. Ya, ada saatnya. Sekali keluar nanti. Siap. Ya, saya juga udah puisi sama Lai. Maaf, nanti suatu saat mungkin saya juga turun di fit. Enggak apa-apa bang, gitu kan. Kita karya munculin aja, masalah hasil belakangan. Gitu kan. Oke, Git, wawancaranya kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi. Belum Boleh. selesai. Ya. Kita break dulu, kita ngopi dulu dan santai dulu. Oke ya, Git ya. Kita sambung. Oke, sahabat pencinta bonsai dimanapun berada, kita lanjut lagi obrolan kita. Tema sore ini obrolan bonsai. Nah ini Git, saya penasaran lebih terfokus yang lebih kesenangan Sigit. Nah ini di jenis Kimeng. Ya. Saya pengen lebih banyak bertanya tentang Kimeng ini. Nah ini kelebihan Kimeng ini sebenarnya apa dibanding dengan jenis-jenis pohon yang lain? Bukannya kita merendahkan atau menyampingkan jenis pohon lain, tapi ini kesenangan masalah rasa. Ya, Nah, bagi Sigit sendiri, itu kelebihan di Kimeng itu apa? Makanya Sigit itu lebih terfokus ke Kimeng. Condong ke Kimeng ya. Iya. Benar tadi di garis bawahi kita kesampingkan. Kan ada temen yang lain juga yang lebih senang ke anting, banyak anting gitu kan. Ada yang teman kita senang cenderawasi lebih banyak Ya, gitu kan. Ada yang senang kingkit lebih banyak. Nah, ini kan kesenangan gitu kan. Ya, Nah, bagi Sigit sendiri itu kelebihan di Kimeng itu apa? Kalau kelebihan tadi dari Kimeng ini ya kembali sudah digarisbawahi sama Kando tadi, memang tes rasa. Bagi saya yang awalnya pemula dulu itu menganggap awal sekali nih beringin itu tanaman bandel ya bandel secara minim pengetahuan saya pernah coba baru pertama main di tanah bebas pun dia bisa hidup Gitu ya. seperti itu berjalan memang ada keasikan tersendiri. Saya ini hobi perubahan dari pohon itu. Fikus ini bisa saya bilang bisa kamuflase. Kekurangannya bisa kita tutupi dengan penempelan, ada juga kita penyetekan. Nah yang saya senang lagi varian dari Fikus ini juga banyak. Karena kita selama ini waktu saya pemula saya tahunya beringinnya itu gitu nah. Yang sering kita kenal dengan Benyamin. Ya, ternyata Kimeng, Dolar itu kan, Elegan, Korea, Kompakta, dan baru saya tahu itu Loa pun masuk kelas Fikus ya. Iya. Loa, Amplas juga ya. Ya. Terus dari karakter pohonnya Fikus ini saya senang tadi sudah saya katakan kesan angker dari akar gantungnya itu nggak bisa digambarkan kerennya itu. Bukan berarti tanaman lain nggak keren, tapi saya suka dengan itu, dengan kesemrawutan Fikus itu. Seperti itu. Oke, saya pengen sedikit tanggapan dari Sigit tentang bonsai Kimeng. Nah ini saya ada bonsai Kimeng cantik-cantikan di belakang Sigit ini. Boleh. Saya pengen sedikit rujukan atau tanggapan dari Sigit sendiri. Walaupun Kimeng saya ini hanya hiasan
hiasan Sumatera lah ya. Saya penasaran apa tanggapan Sigit. Sebenarnya Nah, ini belum- satu. Heeh. Kalau ini kan pendapat kita masing-masing lah ya. Boleh, Pendapat boleh. Sigit, saya minta pendapat Sigit. Karena setiap orang berbeda-beda pendapat, itu Siap. biasa saja. Nah, dari ini ada dua jenis kimeng, sahabat pencinta bonsai. Saya pengen komentar apapun tentang ini atau seperti apa kan, atau tanggapannya silakan, bebas. Bebas ya. Silakan gitu. Satu, saya mohon maaf dulu sama senior di Bengkulu yang ada. Ini sharing Sharing. obrolan bonsai, namanya santai. Iya. Jadi ini kebetulan di depan ada dua bonsai kimeng lah, saya bilang gitu, bonsai kimeng. Satunya memang formal, yang satu formalnya tanpa ada karang. Dan saya tidak lagi, satu lagi karang. Ada on the karang, rock, ya. Yang mau saya review di sini ini pertama, Kando, maaf. Iya. Ini kan kalau bagi saya, karena sudah ada pengalaman sedikit di kimeng. Kimeng ini karena dia memang rakus. Kalau dalam proses masih pembentukan, mau menemukan ranting dan anak ranting ataupun untuk menemukan karakternya, saya lebih identiknya pertama, maaf, saya ground. Ground. Ya, ground gitu kan. Itu untuk memangkas waktu. Yang pertama Menghemat begitu waktu, ya. Nah, karena ini bonsainya udah dapatnya dan saya lihat udah dalam pot sedia seperti ini, ya paling negatifnya di sini dia sedikit memakan waktu untuk lebih lama dibandingkan yang di ground ataupun dalam bentuk media lebih besar. Ya, potnya maksudnya. Ya, ukuran potnya ya. Ya. Nah, kimeng ini memang saya dapat ilmu juga nanya sama senior. Kalau untuk menjadikan pohon ini ikut di kontes gitu, agak sedikit lebih banyak syaratnya dibandingkan dengan pohon yang lain. Satu, dari bobot, kedua kaki, akar biasa, batang, mahkota dan segala macam. Cuman di kimeng ini salah satu jenis pohon yang ikut di kelas kontes yang tidak boleh ada cacat batang. Kenapa begitu gitu? Karena di ficus ini, namanya ficus, kodratnya dia bisa ada pemulihan pohon, pemulihan batang. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia mau dibuatkan kelasnya seperti yang diproposkan ataupun dibunjinkan, itu dia nggak masuk. Nah, karena dianya secara kodratnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Betul. Wah, itu aja. Nah, yang untuk review yang bonsai di depan kita dua ini sama-sama kimeng, tetapi ini dengan dua style. Satu on the rock, yang satunya yang biasa tanpa on the rock. Di sini pun mahal lagi dapatnya nih, Kando. Ceritanya di on the rock ini, kalau saya dapat ada sebagian memang mau menimbulkan keindahan bonsai kimeng itu kalau di karang terjun ataupun jalannya akar itu di karang. Ada juga yang menyiasati untuk menutupi kekurangan kaki dari si ficus. Nah, ini on the rock ya. On the rock ini. Kalau in the rock itu seperti apa? Dianya terkesan terselip Keluar dari karang ya. keluar dari karang. Kalau Ya. on the rock dia mencekram. Mencekram, karang. ya. Begitu. Itu bedanya ya. Bedanya. In dan on, On ya. ya. Kalau in itu nanti bisa jadi ini akarnya dianya bisa muncul lagi. Jadi ini masuk on the rock. On, ya. the rock. Jadi ada on sama in seperti itu. Seperti ini. Itu yang bisa saya review yang di sini ya. Bisa, kalau namanya ficus maka saya bilang dari awal tadi, Kando, dari bahan sederhana bisa jadi bahan luar biasa, tetapi perlu perlakuan tambahan khusus karena ficus tidak nutup kemungkinan untuk penambahan. Dia ada peluang dan memang kodrat dia bisa menempel, Betul. bisa disatukan. Kekurangan tangannya stang 1, stang 2 itu bisa ditambahin seperti itu. Bisa ditempel ya. Bisa ditempel. Makanya ficus bisa jadi bonsai cantik-cantikan. Kalau memang sudah dibuat cantikan, mau dijadikan kelas untuk main pun bisa, tapi perlu perlakuan khusus lagi seperti itu. Hanya yang saya review dari ini tadi bukannya salah, tapi memakan waktu yang agak lebih lama. Kalau mau menjadikannya, karena di medianya sangat kecil gitu. Itu aja yang saya anggap bisa saya bahas di sini. Oke, Git, itu Oke. tadi terima kasih atas sharing-sharingnya di sore ini.
Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama lah ya. Siap. Kita sharing ya. Mhm. Nah, karena ilmu bonsai ini kan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. ya, Jadi kita batasan-batasan ilmu. saling melengkapi lah ya. Ya sekali Nah, lagi sama para senior yang ada di Bengkulu, mohon maaf ini obrolan santai. obrolan santai. Kalau ada yang tersinggung apa itu kita tidak ada maksud Iya, indikasi. Nah, tapi satu lagi pertanyaan saya terakhir nih, Git. Siap. Harapan Sigit sendiri untuk bonsai-bonsai atau pebonsai di Bengkulu ini apa sebenarnya? Harapan dari Sigit pribadi untuk kedepannya? Harapan saya memang satu, mudah-mudahan muncul generasi-generasi baru, pembonsai-pembonsai muda yang lebih kreatif lagi seperti itu. Kedua, saya memang berharap yang sudah solid sekarang ini lebih kita jaga lagi, lebih solid lagi. Walaupun nanti kita bernaung dalam bendera masing-masing, tapi tetap kita bawa nama besar Provinsi Bengkulu. Betul. Silaturahminya tetap kita jalankan. Kalaupun ada gesekan segala macam, mudah-mudahan itu lebih ke sifatnya persaingan sehat, Iya. gitu. Karena pasti ada itu kan, cuman untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Oke. Itu aja harapan besar. Oke, terima kasih Git Siap. sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan bonsai-bonsai kita di Bengkulu Makin terus berkembang dan semakin maju. Siap. Terima kasih atas waktunya, Git. Oke, sahabat penghobi bonsai, itu tadi obrolan bonsai kita sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Oke, Git. Sip.